Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ahmad Jabadi, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Maptuhah, STPMT, Ketua Korbil ABDSI Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Adet Chandra Purnama, STMT, Kadis Dagang, Koperasi dan Industri Cimahi. Yang saya hormati Bapak Nur Fajiansah, Direktur Hubungan Strategis dan Kelembagaan di PT Pos Indonesia. Yang saya hormati Ibu Sri Untari, MAP, Ketua Koperasi Setiabudi Wanita Malang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ilham Nasai, Ketua LSP2I. Yang saya hormati Ibu Heira Hardianti, International Mentor Co-op. Yang saya hormati Ibu Nikmah Jaita, Sekretaris PWA Jawa Barat. Yang saya hormati host acara kita Bapak Pendi Yusuf, Ketua Umum Kopindo, serta seluruh hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami menghaturkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir di acara yang berbahagia ini. Walaupun kondisi saat ini dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi tidak menghentikan langkah dan semangat kita untuk mewujudkan cita-cita besar kita, yaitu mewujudkan koperasi untuk turut berperan dalam era industri 4.0 dengan menerapkan platform co-op dalam berbagai bidang. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih kurang 250 juta orang. Dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia, maka potensi perekonomian dan sumber daya manusia di Indonesia sangat besar. Namun jangan pernah melupakan dasar-dasar pondasi perekonomian bangsa kita. Perekonomian Indonesia disusun dalam sistem usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penerapan dari demokrasi ekonomi adalah usaha dalam bentuk koperasi, di mana pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi diarahkan pada terwujudnya kesatuan ekonomi nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Namun kita prihatin melihat perekonomian nasional berkembang ke arah yang berbeda dari yang dicita-citakan para pendiri negara ini. Masyarakat dewasa ini termasuk para pelaku UMKM cenderung memahami perekonomian dari kacamata kapitalisme dan tidak memahami ide perekonomian menurut azas kekeluargaan. Kapitalisme adalah suatu pola pikir sistem ekonomi yang diletakkan pada dasar pemikiran bahwa modal adalah sebagai penentu di atas kepentingan kemanusiaan. Sebagai sistem ekonomi, kapitalisme mempunyai
ciri-ciri adanya kegiatan ekonomi dan kontrol keuangan oleh orang seorang demi akumulasi laba yang sebesar-besarnya dalam motif laba atau profit oriented tanpa memperdulikan kerugian yang diderita pihak lain. Tantangan terbesar kita adalah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia saat ini yang berorientasi pada kapitalis minded. Menurut Wildan Wells, salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya kapitalis minded adalah faktor kelangsungan usaha, di mana faktor kelangsungan usaha adalah kunci penting dari suatu usaha atau bisnis. Bagaimana menciptakan kelangsungan bisnis merupakan dasar pemikiran yang wajib terintegrasi dengan kreativitas strategis dalam rangka memenuhi keinginan pasar. Hukum alam yang menjadi tolok ukur sederhana adalah bahwa tidak ada pasar yang memiliki loyalitas mutlak terhadap suatu produk atau jasa. Karena hukum alam yang demikian menjadikan para pengusaha dituntut untuk senantiasa kreatif dalam menjalankan bisnisnya. Hukum seperti ini yang menjadikan ideologi ekonomi kapitalis tumbuh subur karena kreativitas strategis lebih sering dijadikan alasan sebagai golongan yang kuat menggilas yang lemah. Era industri 4.0 atau sering disebut era digital saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali kepada cita-cita awal perekonomian bangsa ini. Kita mesti memanfaatkan momentum ini karena satu, mau atau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, bisnis konvensional tidak mampu menolak perkembangan bisnis berbasis teknologi. Karenanya kemana arus teknologi mengarah, setiap individu harus turut serta berubah. Era globalisasi menuntut kita ke arah perubahan. Kita mesti menyadari di era milenium ini tantangan semakin berat di depan mata. Bukannya harus mundur, melainkan kita harus maju setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Era digital membungkam setiap orang dalam waktu yang singkat karena hampir setiap orang memegang alat komunikasi dalam genggamannya, sehingga bisa menjadi sarana penyebar ideologi koperasi secara meluas. MyUKM dibangun dengan semangat menciptakan suatu aplikasi e-commerce platform co-op yang diharapkan dapat menjadi salah satu aplikasi unicorn di Indonesia yang bisa dibagi dengan banyak orang. Bukan hanya dibagi oleh para pemilik modal kapital yang besar, cara pembagiannya adalah dengan menggunakan instrumen usaha berbadan hukum koperasi. Landasan usahanya adalah hubungan manusia yang bertujuan kemaslahatan bersama atau untung menguntungkan. Sekumpulan manusia akan bertahan di dalam suatu hubungan selama kondisinya untung menguntungkan, dan tentunya tidak akan bertahan di dalam suatu hubungan bila kondisinya untung merugikan atau rugi menguntungkan. Dalam membangun platform co-op, tantangannya adalah orientasi usaha para pelaku usaha UMKM. Keuntungan adalah hasil yang diharapkan dari suatu usaha tanpa keuntungan. Mustahil suatu usaha akan bertahan dan berkelanjutan. Namun dalam membangun aplikasi MyUKM ini, tentunya para pelaku usaha UMKM perlu bersabar dalam mendapatkan hasil keuntungannya. Ada kalanya hasil itu penting, ada kalanya proses itu penting. Tidak ada hasil tanpa melewati proses. Dalam membangun platform co-op ini, pemahaman mengenai landasan usaha untung menguntungkan adalah proses yang terpenting, tapi dalam skala usaha hasil menguntungkan merupakan yang terpenting. Dalam membangun e-commerce platform co-op, proses menjadi pembelajaran yang terpenting walaupun hasilnya belum menjamin keuntungan. Perhitungan resiko dan keuntungan dibutuhkan agar pekerjaan bisa segera dimulai. Yang harus diingat dan selalu menjadi pedoman adalah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu menjamin hasil dari usahanya. Tapi sejarah manusia
telah mengajarkan kepada kita bahwa keberhasilan atau kesuksesan diraih dari kesulitan dan kegagalan yang terjadi. Tapi tidak pernah menyerah dan terus mencoba lagi sampai terwujudnya keberhasilan. Karena itu, dalam membangun platform My UKM ini, jangan pernah menyerah sampai terwujudnya cita-cita awal perekonomian bangsa ini. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Bapak Iman Setiabudi ST, Kepala Perwakilan Media Purna Polri Jawa Barat, sebagian ini tentunya bukan semua, sebagian bangsa Indonesia telah kehilangan sifat-sifat jati dirinya, yaitu kehilangan kerjasamanya, kehilangan gotong royong, kehilangan kekeluargaan dan berkeadilan. Maka My UKM akan mengembalikan sifat-sifat tersebut pada seluruh lapisan bangsa Indonesia. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.